Buah. Boleh ketawa. Ngapain mau ketawa? Ketawa. Nggak boleh kayak Gimana gitu. ya? Positifnya sama orang Islam kamu. Kalau Gini, kamu bahas agama itu yang kemarin baik-baik. gini bang. Siapa yang Ya. menuhankan Islam? Kalau kau cari uang, Kemarin uangnya gini, baik. kemarin saya sudah ketemu sama Larang-larang ustadz. orang ini. Ya, kemarin saya udah ketemu sama ustadz. Dia sudah Terus? mengaku bahwa umat Islam Mengaku apa? mempertuhan Muhammad. Babi emang orang satu. Duh, gimana memang ada kok. Ada orang Kristen sama orang Islam. Dua-duanya nggak ngerti agama. Oke. Dua-duanya debat soal agama. Ini yang sering saya lihat. Entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, entah itu di mana. Dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Dua-duanya geblek. Title betul, saya sepakat kalau title yang melekat kepada diri apapun. Iya, Gitu kan? Saya sepakat. makanya setan itu juga bisa jadi Tuhan, bisa jadi Rob. Tergantung Anda memperlakukan dia seperti apa gitu loh. Makanya ada orang yang mempertuhan setan. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Nah makanya di dalam agama Kristen itu, yang boleh, yang harus Anda pertuhan itu hanyalah Bapa di sorga. Sebenarnya begini loh teman-teman ya. Ketika kita berbicara mengenai Yesus itu Tuhan, Muhammad itu Tuhan, itu semua itu kan bahasa Indonesia teman-teman. Makanya kita harus kembalikan dulu ke bahasa aslinya. Begitu. Yesus di dalam bahasa aslinya, Yesus itu dipanggil oleh murid-murid itu dengan kata-kata maran. Maran Yeshua. Apa maran itu? Maran itu kalau bahasa Yunaninya itu adalah kurios. Kalau dalam bahasa Jawanya itu gusti. Nah makanya cocok banget tuh. Bahasa Jawa itu cocok banget. Untuk menerjemahkan kata kurios itu ke dalam bahasa Indonesia. Gusti. Nah gusti itu orang bisa, yang di langit sana bisa sama itu. Artinya adalah sebuah panggilan yang kepadanya kita itu patuh, hormat, tahluk, tunduk. Gitu loh. Itu maksudnya. Makanya dipanggil dengan kata-kata Rob. Atau dipanggil dengan kata-kata Gusti. Atau bahasa Inggrisnya itu Lord, my Lord begitu. Kalau kita panggil my Lord artinya kita itu adalah pelayannya dia. Gitu maksudnya. Nah jadi ketika ada Gusti berdoa atau meminta kepada Gusti itu nggak masalah itu. Kalau orang paham gitu. Gusti meninggal, nggak apa-apa. Gusti meninggal tuh nggak apa-apa. Rob sudah meninggal, nggak masalah. Itu dalam pengertian bahasanya itu nggak masalah. Cuman karena kosakata ini dikonsumsi sama orang-orang yang nggak tahu apa-apa soal agama, akhirnya mereka dua-duanya yang saling nggak paham agama sama-sama menjadi. Dan mayoritas seperti itu. Mayoritas seperti itu. Makanya melalui TikTok, melalui forum-forum seperti ini, saya itu ingin menyadarkan kalian begitu. Maknanya itu apa begitu. Ya, jadi besok nggak ada yang nanya lagi, Yesus itu Tuhan apa manusia gitu. Karena pertanyaannya itu sendiri udah salah gitu loh. Seolah-olah manusia itu berarti dia bukan Tuhan gitu loh. Nah karena kata Tuhan ini sudah terlanjur dipahami oleh semua orang, oleh mayoritas orang sebagai sebuah zat yang dia itu bukan manusia gitu. Itu padahal di dalam bahasa aslinya kurios itu disapakan kepada manusia nggak apa-apa gitu loh. Makanya nanti jadi aneh gitu loh. Kita ini jadi aneh. Di zaman Yesus, orang-orang memanggil Yesus dengan kata-kata maran, itu nggak apa-apa, itu lumrah. Memanggil Yesus dengan kata-kata kurios, itu lumrah. Di zaman sekarang aneh gitu.
Tuhan katanya. Kan Tuhan kan sebuah zat tertentu, zat partikel tertentu yang ini yang nggak kelihatan. Kan Tuhan kan partikel-partikel yang pokoknya nggak boleh kelihatan, harus sembunyi begitu. Nah, ini yang udah repot, teman-teman. Jadi memang akhirnya kita jadi gila sendiri. Ya, termasuk juga kadang-kadang saya ikutan gila gitu karena yang saya ajak ngobrol ini memang nol sama sekali, memang pengertian dasarnya itu nggak ada. Gitu. Memang kadang-kadang ya saya jadi ikutan gila juga. Jadi hari ini saya jadi ikutan gila karena yang saya ajak ngobrol itu jadi orang gila semua. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya. Kadang-kadang kita itu kalau ngobrol sama misalnya Anda membahas hal-hal yang rumit begitu, misalnya fisika kuantum gitu, atau misalnya Anda membahas partikel-partikel ini, atom begini, Anda ngobrol sama orang yang Anda pasti nanti stres sendiri. Saya jamin Anda nanti stres sama seperti bagaimana saya kadang-kadang merasa pusing dan stres ketika ngobrol sama orang yang gak tahu apa. Begitu teman-teman. Termasuk kalian yang nonton juga bingung. Ini Edis lagi ngomong apa hari ini? Edis lagi gila ini. Tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa. Satu saat nanti kalian ngerti itu. Gak apa-apa teman-teman. Ini wajar kok, wajar. Kalian nanti memang ada tahap-tahapnya nanti. Nanti kalian, oh iya ya, berarti yang diomongin Edis dulu 5 tahun yang lalu itu berarti bener gitu. Itu gak apa-apa. Itu memang wajar, gak masalah teman-teman. Memang. Sama seperti ketika Anda harus memaksa diri Anda membahas partikel-partikel atom, dengan anak yang masih balita. Mama. Anda harus dipaksa orang ngomong. Atom itu adalah sebuah partikel terkecil. Ya. Itu lebih kecil lagi daripada proton. Ada lagi yang lebih kecil gitu. Nanti Nah nanti Anda akan stres, Anda akan pusing gimana cara menjelaskannya ini. Tapi proses, itulah teman-teman ya. Seperti itu. Seperti itu juga kita menjelaskan ini semua memang butuh proses. Jadi ada orang yang memang dari nol ya, ada orang memang. Tapi nanti suatu saat Anda akan mengerti kok. Gak apa-apa. Sekarang Anda melihat, aduh hari ini Edis nampaknya sudah mulai agak-agak gila. Nah, nanti suatu saat Anda akan mengerti itu ya. Gak apa-apa itu. Biasa itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kasih naik ada Al-Qadri. Al-Qadri. Silakan Al-Qadri. Selamat siang Bang. Selamat siang Al-Qadri. Silakan Al-Qadri, nyalakan kamera Anda. Bang. Ya, silakan. Saya mau tanya. Saya baca stop menuhankan Muhammad. Itu maksudnya gimana? Ya stop kalian mempertuhan Muhammad gitu. Ya siapa yang menuhankan Rasulullah? Kalian orang Islam, gimana? Mana ada orang Islam? Tidak ada satupun orang Islam. Buktinya kalian patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Kenapa kita taat sama Rasulullah? Nih saya ceritain Bang biar abang dengar. Iya berarti kamu namanya mempertuhan Muhammad. Gimana sih? Bukan gitu. Rasulullah itu bukan Tuhan. Sudah. Rasulullah itu bukan manusia. Bukan Tuhan kalau maksud kamu Tuhan itu udah merujuk kepada sosok tertentu, betul? Enggak gitu. Abang itu enggak paham tapi jangan sok-sok tahu agama saya. Bang, saya dengerin Bang. Kalau saya kamu bilang, dengar. Saya mau mengiyakan kamu nih. Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan itu di situ kamu alamatkan kepada sosok tertentu, itu betul, saya setuju. Setuju saya. Sama seperti gini. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Dengerin. Ada orang mempertuhan setan. Sudah? Ada orang mempertuhan hawa nafsunya, sudah? Nah, walaupun hawa nafsunya itu dipertuhan, kalau hawa nafsunya itu bukan Tuhan dalam pengertian bukan Tuhan yang dimaksud tertentu, betul.
Anda nangkap nggak ini? Nanti Anda nggak nangkap juga ini. Mana ya saya jelasinnya ini teman-teman. Tahu nggak? Abang itu jangan pakai retorika. Tahu nggak? Kadang-kadang saya harus gimana ya? Saya masih mencari metode karena ada orang yang otaknya kecil, ada orang yang otaknya agak-agak cerdas. Bang. Saya masih berusaha mencari. Abang Gitu itu nggak tahu apa-apa aslinya. Retorika yang abang pakai. Abang tahu nih ya. Kok Dengar saya retorika cerita. sih? Gimana retorika gimana? Abang dengerin saya ngomong. Abang dengerin saya ngomong. Sebelum apa-apa yang Allah ciptakan, ya kan? Sebelum apa-apa. Jangan lari ke sana. Enggak, jangan lari ke situ. Kamu dengerin dulu. Kenapa saya ngomong begitu? Kenapa Jangan kamu lari ke situ dulu. Jangan kamu lari ke dulu. situ dulu. Kita fokus dulu mempertuhan. Ya, iya ini saya ngomong. Kenapa saya ngomong begitu? Abang denger dulu. Abang nggak mau dengerin saya gimana? Ya silakan. Nah, sebelum apa-apa Allah ciptakan, yang paling pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Aduh, kok malah lari kemana? Dengerin dulu. Anda ini malah bahas dogma. Jangan bahas dogma. Bukan Dogma nggak Bang. bisa dibahas, Saya- nggak bisa Saya diperdebatkan. menjelaskan, saya menyambungkan apa yang abang tulis itu. Abang tuh salah. Mana ada orang Islam itu mengatakan Rasulullah itu Tuhan? Nggak ada. Meskipun dia itu nggak pernah belajar agama, dia itu tahu Mengatakan Rasulullah Rasul. itu siapa, Allah itu siapa. Mengatakan Abang nggak usah Rasulullah itu berdebat. Tuhan. Kalau abang setulis stop menuhankan Rasulullah itu fitnah besar. Kalau di Islam itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Abang itu fitnah. Abang itu fitnah sama orang Islam. Nggak boleh kayak gitu. Oke, Bang. Gini pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Pelan-pelan Bang. Bang, kalau saya bilang hari ini saya makan sama presiden. Berarti presiden di situ siapa Bang? Ya presiden kita Prabowo lah, gimana sih? Nah itu makanya Bang, makanya Anda ini sudah sok tahu. Sok tahu. Kok tahu itu abang yang saya Loh, tahu. Abang itu agama Hari apa? ini saya makan sama presiden. Kenapa Anda sok tahu bahwa presiden di situ adalah Prabowo? Ya karena hari ini memang presiden kita Prabowo. Gimana sih abang ini? Memang hari ini Putin bukan presiden. Ya itu presiden orang lain. Abang orang mana? Orang Indonesia apa orang ini? Rusia? Nah, Kan gitu aja. makanya kalau Anda bilang Muhammad bukan Tuhan, Tuhan di situ maksudnya sudah sesuatu yang sudah ada, sudah tertentu. Betul, betul itu yang Abang kau bilang dengerin itu dulu. betul. Abang itu agamanya bukan Islam. Abang Gimana sih Anda ini? Tidak ada satupun orang Islam, umat Islam mengatakan Rasulullah itu Tuhan. Gak boleh kayak gitu. Kan masih diulangi lagi kan. Abang itu abang nggak punya ilmu. Abang di sini Diulangi itu lagi, Saya ulangi tapi lagi. Itu namanya fitnah. Al fitnah tu asadduh minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Abang ini fitnah sama orang Islam. Buah. Boleh kayak gitu, Bang. Ngapain kau ketawa? Nggak boleh kayak Gimana gitu. Kau ya? fitnah sama orang Islam kamu. Gini. Kalau kamu bahas agama itu yang Kemarin baik-baik. gini, Bang. Siapa yang Ya. menuhankan Islam? Kalau kau cari Kemarin uang, gini. yang baik. Kemarin saya sudah ketemu sama Arang-arang Ustadz. orang ini. Ya, kemarin saya udah ketemu sama Ustadz. Dia sudah mengaku bahwa umat Islam Kenapa, mempertuhan Muhammad. Babi emang orang satu. Duh, gimana memang ada kok. Bahkan tadi barusan, saya kasih naik nih. Mudah-mudahan dia masih di sini nih. Ya udah naikin. Ah, nih, ini muslimnya, ini Naikin, muslim, ini naikin. Ustadz nih, ini Ustadz. Nih, ini Mana ada orang ini sudah mengakui nih, ini sudah mengakui nih. Ya, Coba keluar kalau nggak game. percaya. Ah, coba Bang Azam nyalakan kamera. Jangan bernapas di mic Bang. Jangan begitu. Ah, Bisa silakan. itu. Anak kecil pun tahu siapa Allah, siapa Rasulullah. Kok bisa orang Halo. Assalamualaikum. Siang. Bang Azam. Waalaikumsalam Bang. Gimana? Ini, Bang Azam, saya mau tanya nih. masih di framing terus sama Edis. Nah, saya mau tanya sama Bang Azam nih. Ah. Bang Azam ini Bang, jangan tulis- bernapas di mic-nya. Jauhin, Bang, jauhin. Udah. Udah. Nah, Bang Azam ini nulis stop menuhankan Muhammad. Maksudnya gimana? Saya tanya, dia bilang. Kok saya kemarin tulis? tanya, Saya tulis gitu. Bang Udah tahu kan Edison, Azam Bang ngomong Edison. sama orang agak-agak gini, udah tahu kan? Udah tahu Edison. ngomong sama orangnya begini ini. Nah, silakan. Dengerin dulu.
Gimana? Kamu tuh fitnah, Edis. Makanya Kamu saya barusan tadi bilang, Ajam bilang stop menuhankan Muhammad. Ajam aja barusan datang. Ya, saya Kamu tanya, fitnah Bang Azam, dia, gimana? Makanya saya bilang, ngomong sama orang botol, memang akhirnya jadi ikutan botol. Abang jadi kali gini. ya, bodoh kali ya Bang ini. Loh, Bodoh dari dulu tadi saya sudah ngomong sama Aduh. orang botol, makanya saya harus ikut-ikutan botol. Karena Ya, saya lanjut, Dis, ngobrol sama lanjut. orang botol, Dis, Dis. akibatnya jadi botol. Masa tema ini belum selesai. Tadi Dis begini Dis. Oke, Ya, begini, kan? Dis. Tadi saya mendengar sebagian penjelasan Edis ini sudah masuk akal gitu. Ya, sebagian akal penjelasan Edis ini sudah enggak. Dan saya menyimak dari tadi udah 1 jam saya nyimak dia nih. Ada beberapa poin yang sudah jelas begitu. Seperti dia bilang ada beberapa hal yang harus dibedakan dalam menyikapi konsep ketuhanan. Ada ditinjau dari sisi bahasa, ada ditinjau dari perspektif yang lain. Itu sudah benar, Dis. Tapi yang masih keliru dalam memprioritaskan Nabi Muhammad SAW ini. Begitu, dalam mendeskripsikan Nabi Muhammad SAW ini keliru. Seolah-olah umat Islam itu mempertuhankan Muhammad dari sisi hakiki gitu ya. Bukan dari sisi hakiki. Sebentar. Begitu. Sebentar dulu, Bang Al-Qidri. Gini, Bang Ajam. Secara kaidah bahasa, Bang Ajam sudah mengakui bahwa Muhammad itu dipertuhan, betul? Anda harus dengarkan secara utuh pernyataan saya. Saya kan pernah mengatakan jika sesuatu yang diawali dengan kata jika berarti itu sebuah pengandaian. Jika pengandaian yang dimaksud itu terpenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya. Begitu loh. Ngerti nggak? Muter-muter Ajam udah mulai Wah, akrobat kamu Ajam. nggak ngerti. Pernah Bang. Ajam, tadi Edis sebentar itu dulu pernah Al-Qadri dengerin pelan-pelan. saya. Aduh. Termasuk Bang Azam sama Bang Edis ini orang Islam yang mengatakan Rasulullah itu Tuhan, darahnya halal nih. Dengerin semua. Ya tuh. Habis gara-gara kau Dis. Bahaya itu Orang Dis. Islam yang mengatakan Rasulullah adalah Tuhan, darahnya halal, termasuk kamu Edis. Kamu itu fitnah. Al fitnah tuh asyaddu minal qatl. Kamu tuh fitnah. Fitnah terbesar kamu akhir zaman kamu. Lanjut Dis, gimana? Sabar dulu Bang, kita dengarkan dulu dia. Enggak, dia mau membahas. Ini Bang Azam, saya paham dia ini, dia pakai bahasa retorika. Lalu dia mau mencari uang, tapi dia salah. Dia tulis stop menuhankan Rasulullah. Mana ada orang Islam menuhankan Rasulullah? Enggak Oke, ada. Ajam. Begini, Ajam, Dis, kemarin ketika- kamu sudah ya, mengakui gimana? kamu mempertuhankan. Saya minta Kodri, Bang kau Edis tadi sudah mengaku bicara, stop. kau sudah kasih kesempatan bicara, kau ngomong terus. Kami nggak boleh bicara, atau kau yang kutendang? Mau kutendang? Enggak, Kau kan kamu sudah harus bicara, begitu. sudah kasih kesempatan. Sekarang kami mau bicara. Kamu kasih nggak kesempatan? Kalau nggak kamu Ya kasih, udah, kau kau- yang kutendang. Ya, kau takut sama aku. Takut gimana? Kamu udah bicara, udah selesai. Gantian kami berdua. Bisa nggak kami bicara? Ya udah aku ngomong. Ya udah Silakan ngomong. Dis. Coba, Bang Azam, betulkah bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob, betul? Oh, secara kaidah bahasa segala sesuatu berpotensi menjadi rob, begitu kan? Saya sudah ulang-ulang. Kan, kan Gimana sih? muter kan? Jawabannya kan muter. Iya, Muter. saya sudah bilang, jangankan Muhammad, Dis, dengarkan Dis. Anda ini masa butuh diulang-ulang. IQ-nya Anda kan saya duga tinggi, saya duga nih ya. Saya bilang jangankan Muhammad, segala sesuatu berpotensi untuk menjadi rob. Saya bisa jadi rob, Edis bisa jadi rob, itu Abang Al-Qadri bisa jadi rob. Rob itu bahasa, dia sebuah gelar. Gitu loh. Sudah. Oke, berarti Muhammad berpotensi sebagai Rob juga, betul? Dia bisa dijadikan rob, saya bisa jadi rob, Muhammad bisa jadi rob. Semua Fokus kami dulu kan ke ulang-ulang. Muhammad, fokus ke Muhammadnya Bang Azam. Nah, menurut kedudukan, Secara bahasa ini kan, oke, kita meninjau secara bahasa dulu kan. ini Iya sinyal nggak? Anda juga delay aja, makanya aduh. ini. Kamu ini yang rusak pemikiranmu. Coba gitu kan. bagusin dulu sinyalnya. Jangan kita ngomong, saya udah ngomong selesai, Anda baru terima omongan saya. Oke, udah bagus, sudah kelihatan juga jelaskan saya. Sekarang udah. coba. Kedudukan Muhammad itu di dalam agama Islam dia sebagai Rob nggak? Sebagai nabi dong. Jangan dibolak-balik sebagai nabi. Di dalam agama Islam sebagai nabi. Anda harus jelas di dalam agama Islam sebagai nabi. Terus Oke, yang sebagai Rob itu yang seperti apa?
Dari sisi apa di dalam Islam itu ada dua definisi. Yang pertama secara bahasa atau logo, yang kedua secara istilah. Secara atau, bahasa. Pendefinisian secara Oke, hakiki. ada nggak di dalam Secara Al-Quran roh itu yang manusia? Ada banyak. Oke, kenapa dia kok jadi rob? Karena apa? Alasannya apa? Karena dia memimpin. Memimpin. Nah, Muhammad memimpin nggak? Memimpin. Berarti dia rob nggak? Kalau begitu kedudukannya? Secara bahasa bisa. Iya, jadi Muhammad secara bahasa mengerti maka nih. dia rob. Secara betul. bahasa pakar bahasa bakal ngerti nih apa yang saya katakan. Secara bahasa Muhammad bisa jadi rob. Secara bahasa garis bawahi. Secara bahasa. Sebagaimana robnya Yusuf atau robnya orang yang dikeluarkan dari penjara, ya kan? Oke, berarti kedudukan Muhammad di dalam agama Islam itu adalah rob, betul? Di dalam agama Islam Nabi. Anda jangan menggiring, kan itu penggiringan namanya. Enggak, itu penggiringan opini, penggiringan Bukan opini gitu itu, Bos. aja, masalahnya begini, kamu itu takut sama orang awam gitu loh masalahnya. Saya tahu. Enggak, kamu itu penggiringan mencegah opini. kesalahpahaman orang awam. Kamu menjaga Saya juga orang menjaga awam itu reputasi biar saya nggak dicaci begitu. maki orang, begitu. Saya menjaga juga reputasi saya dicaci maki orang, begitu, Bos. Loh, nggak apa-apa Saudara. Hajam, gini, orang awam itu memang mereka itu selalu salah paham, namanya orang awam. Tapi penggiringan Anda terlalu fatal. Anda mengatakan apakah Nabi Muhammad di dalam Islam kedudukannya sebagai rob? Tidak, kedudukannya di dalam Islam sebagai nabi. Tadi katanya pemimpin. Dan kalau orang memimpin maka dia rob. Sekarang kamu nggak mau Muhammad itu rob. Aduh, gimana sih? Aneh kalau kayak begini dengarkan namanya saya, Hajam. dengarkan saja. Anda yang mau menggiring opini tapi tidak berlaku kepada saya. Saya mengatakan secara bahasa segala sesuatu berpotensi menjadi rob dan bisa dijadikan rob termasuk Muhammad. Garis bawahi. Dalam Secara keadaan bahasa. apa? Oke, dalam keadaan apa sehingga sesuatu itu jadi rob? Ketika dia memimpin dan ada bawahannya. Oke, dan orang, Muhammad memimpin nggak dalam agama Islam? Memimpin. Oke, berarti dengan demikian Muhammad itu rob, betul? Secara bahasa. secara bahasa, oke, iya kita iakan secara bahasa. Artinya secara bahasa Muhammad itu robnya umat Islam, betul nggak? Secara bahasa Iya. ya. Bukan istilah ya, bukan istilah hakiki ya, tapi bahasa. Iya, Lugo. artinya Muhammad itu robnya orang Islam. Jangan di framing kepada orang awam seolah-olah Muhammad penguasa langit dan bumi. Karena pemahamannya umat Islam pada umumnya, udah ada orang awam yang bumi. gelagapan. Silakan tanggapi aja. Silakan. Bang Azam, mohon maaf nih. Yes ya Bang. Kalau kita memberi kita menyampaikan sesuatu, apalagi orang non yang notabene-nya tidak mengerti dengan agama kita, sampaikan mereka dengan bahasa yang sederhana yang bisa mereka pahami. Jangan kasih bahasa yang mereka tidak pahami, akhirnya mereka mengkambing hitamkan Islam, mereka mencaci maki Islam. Itu sebenarnya salah dari kita sendiri, Bang. Mereka ini cari uang, makanya kalau kita tidak berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu, mereka jadikan senjata untuk membantai kita, Bang. Dis, jangan cari uang, Dis. Mereka ini. Iya Bang, siap Bang. Siap. Maksudnya cari uang gimana maksudnya cari uang? Ya, kamu cari uang, kamu gila kamu itu. Kamu bisa tulis stop menuhankan Muhammad. Maksudnya apa Maksudnya itu? cari uang gimana maksudnya? Kamu fitnah kamu, jangan kayak gitu. Enggak, Kayak sebentar, gini maksudnya cari uang gimana maksudnya? Ya biar orang itu banyak yang nonton, banyak yang komentar, kasih kamu gift kan gitu. Terus salahnya di mana? Salahnya kamu mengatakan apa? Orang Islam itu menuhankan. Kenyang saya. Enggak boleh. Kalau saya puasa. Enggak boleh. Jadi kalau orang Islam stop menuhankan Yesus enggak apa-apa. Mana ada kita mengatakan tuh Yesus itu Tuhan, enggak ada. Yesus itu Isa. Dis, lanjut coba substansi langsung di spekular. Sebentar dulu, ini gimana tema yang ini? berulang. Gimana ini? Jadi tema yang berulang. Jadi orang Islam enggak ada yang ngomong stop menuhankan manusia gitu, enggak ada orang Islam bilang begitu. Enggak, saya minta tolong dihapus itu stop menuhankan Rasulullah. Enggak mau, saya enggak mau hapus ini, kenapa? Ya kamu jangan kayak gitu. Kamu Jangan kayak fitnah. gitu. Ini sebagai tanggapan saya kepada orang-orang Islam yang bilang stop menuhankan Yesus. Saya bilang sama kamu balik stop menuhankan Muhammad. Gimana? Ketika saya bilang begitu, kalian langsung datang. Ini namanya penistaan agama. Ketika kalian bilang penistaan agama, dengarkan dulu, Dis. Maka saya sebagai orang yang berpikir, saya sebagai orang yang punya akal, ini kalau saya jawab seperti ini dari negeri Konoha,
saya akan ditangkap polisi. Gini. Kalau ini Dengar saya dulu, Dis. jawab Gini. dari negeri Konoha, pasti saya akan didatangi ormas. Makanya saya harus menjawab ini di suatu tempat yang memberikan iya. kepada saya hak untuk berbicara. Nah, ketika saya ada di suatu tempat yang memberikan saya hak untuk berbicara, saya di sini memang perlu mendirikan rumah apologet. Makanya Iya, saya galang kolekte dari mereka. Di mana salahnya saya coba? Iya, Anda dijamin turun, undang-undang lah kalau di Amerika ya kan. Ya, Di mana salahnya? Turun aja. Saya turun aja, Bang. Ada putus asa. Gini, Pak, gini, Dis. Bukan Gini, Dis. Kamu fitnah kamu itu. Putus asa. Oke, kamu dari bawah dengarkan saya ngomong sama Ajam. Dari bawah. Begini, oke, saya dulu sebentar, silakan. Dis. Silakan aja, yuk. Saya bentar ya. Seandainya ada umat Islam yang mengikuti apa yang saya instruksikan murni dari diri saya tanpa tawar-menawar, boleh umat Islam dikatakan mempertuhankan saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu tersebut berasal dari pihak lain, kemudian umat Islam mengikuti apa yang saya sampaikan secara totalitas dan sesuatu tersebut berasal dari pihak lain, berarti umat Islam tidak menuhankan saya. Artinya dia menuhankan sosok yang saya sampaikan perintahnya tersebut. Begitu pula lah yang berlaku kepada Nabi Muhammad hari ini, saudara. Oke, kalau seperti itu berarti jatuhnya orang Kristen gak menuhankan Yesus. Oh gitu, seperti apa contohnya coba? Saya mau mendengarkan. Karena apa yang dikatakan Yesus tidak berasal dari dirinya sendiri. Iya, ada dijelaskan seperti itu memang ya. Apa yang dikatakan Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus dia, begitu kan? Ya. Tapi fakta yang terjadi bagaimana hari ini? Umat Islam kan, umat Kristen kan memang memposisikan Yesus itu bukan hanya Tuhan dalam definisi bahasa, tetapi dalam definisi hakikat. Artinya meminta segala sesuatu, dengarkan dulu saya. Meminta segala sesuatu kepada Yesus, menganggap bahwa Yesuslah yang awal, Yesuslah yang akhir, Yesus tempat meminta, Yesus tempat segala-galanya. Segala sesuatu terjadi karena Yesus, memposisikan Yesus sebagai pemilik otoritas tertinggi. Itu yang terjadi, itu Anda tidak bisa pungkiri. Sudah bisa setanggapi? Sudah. Baik. Jadi begini Azam ya. Jadi bedanya Yesus dengan Muhammad begini. Muhammad itu dia tidak memiliki otoritas, misalnya membangkitkan orang mati, kemudian mencelikkan mata orang buta, membangkitkan membuat orang yang lumpuh bisa berjalan dan lain sebagainya. Artinya Yesus itu memiliki kuasa, dia punya kuasa. Nah, kalau Yesus punya kuasa, artinya meminta kepada Yesus itu nggak jadi masalah karena Yesus punya kuasa. Oke, kita sekarang tidak berbicara dogma dulu ya. Kita berbicara sesuatu yang masih bisa dinalar oleh logika sehat, oke? Saya berikan tanggapan terkait dengan hal ini. Silakan. Itu kalau di dalam Islam itu disebut sebuah mukjizat atau kelebihan. Jika saya katakan hari ini, seandainya ada dukun yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, apakah dia patut didaulat sebagai Tuhan? Iya. Patut. Iya, karena dia Tuhan udah bisa menghidupkan orang mati. Iya, Tuhan pemilik otoritas tertinggi ya, bukan Tuhan secara definisi kan bahasa, bukan. Jika seandainya ada, kita katakan dengan ilmu apa gitu berkolaborasi dengan jin apa gitu. Iya, masalahnya nggak ada. Dia patut. Enggak. Ini kita mengandai-andai, logika sehat kita pakai. Jika seandainya hari ini ada dukun yang memiliki kelebihan, mampu menghidupkan orang mati entah dengan kolaborasi dengan apa, apakah dia pantas didaulat sebagai Tuhan? Iya. Oh gitu. Di akhir zaman itu ada Dajjal, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Mungkin Edis bisa jadi pengikutnya tuh. Iya. Bisa. Iya, kan cuma andai-andai aja kan. Sudah. Apa masalahnya kalau cuma andai-andai? Oke, fix. Nah, udah kayak fix. Berarti fix. Oke, udah. Selesai dari saya begini aja. Fix berarti ya. Berarti Anda menuhankan sosok tertentu itu karena dia memiliki kelebihan tertentu, begitu ya? Karena dia memiliki otoritas dari Bapa di sorga gitu. Dan Nah, Bapa kan di Yesus sorga tadi memerintahkan gitu. Iya, berarti kan yang ada pada Yesus bisa menghidupkan orang mati ini kan bukan punya dia. Dia juga diberi kan? Ya enggak? Bukan punya dia. Dia diberi juga kan?
Coba, segala sesuatu telah diberikan segala kepadaku. kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya, dia diberi kan? Iya. Ada yang beri nggak? Iya, Bapa di kan? surga yang memberi. Dia yang memberi. Berarti yang lebih kuasa sebenarnya siapa? Yang kuasa ini. Iya, itu Bapa tidak di surga jadi soal. atau dia? Yesus Iya, sendiri tidak jadi berkata, soal. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yesus berkata. Oh iya, itu kan? Iya. Fix berarti di sini ya. Iya, terus yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah tadi problem sebelumnya. Ketika saudara, saya memberikan sebuah pengandaian kepada saudara. Saya mengatakan, jika di akhir zaman ini ada dukun berkolaborasi dengan makhluk apa gitu. Kemudian dia bisa menghidupkan orang mati. Gini aja, biar nggak berulang-ulang. Fixkan dulu. Terakhir nih, fixkan dulu. Biar tidak berulang-ulang nih. Biar nggak berulang-ulang, Ajam. Fixkan dulu yang ini saudara. Anda kan biasa memframing, saya tidak mau framing. Saya sudah berapa jam? Sebentar, saya sudah berapa jam? Ya oke, ya sudah. Saya sudah 4 jam. Hampir 4 jam. Sedikit lagi 4 jam nih. Gini, Ajam. Kalau Bapa di sorga, jangan Bapa di sorga, Anda nggak percaya kepada Bapa di sorga. Kalau Allah memerintahkan, misalnya Allah memerintahkan untuk nyembah patung, Anda lakukan nggak? Allah memerintahkan untuk nyembah patung. Seandainya ya, ini pengandaian kan? Pengandaian bukan nih? Tadi kan Anda pengandaian. Saya buat pengandaian juga. Seandainya Allah memerintahkan umat muslim, tolong sembah tai ayam. Umat muslim wajib melakukan nggak? Walau alam juga, saya kurang tahu itu. Karena penyembahan itu kan gini Anda berdagang. Makanya saya bilang susah. Kan gini. Dengarkan dulu saya. Gerakan dengan penyembahan itu berbeda. Anda gerak gini, enggak, dengarkan. Anda tunduk-tunduk gini, niatnya tidak menyembah itu tidak masalah. Anda tunduk-tunduk gini, tunduk-tunduk biasa, tidak menyembah itu tidak masalah. Anda katakan tadi diksinya sembah. Nah, itu berbeda konteksnya. Oke, sekarang kita kembali aja ke tema biar kita fokus dulu. Gini. Oke, silakan. Gini Ajam. Ada orang Kristen sama orang Islam. Dua-duanya nggak ngerti agama. Oke. Dua-duanya debat soal agama. Ini yang sering saya lihat. Entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, entah itu di mana. Dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Dua-duanya geblek. Terus. Nah, sekarang begini nih. Anda paham agama Islam, saya paham agama Kristen. Sekarang biar orang lihat nih. Bahwa supaya tidak terjadi lagi kesalahpahaman nih. Langsung ahlinya yang ngomong. Sekarang gini. Kata Tuhan ini kan terjemahan. Setuju? Setuju. Yang Islam nanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Dijawab sama orang Kristen Tuhan. Betul? Iya, orang Kristen begitu. Oke. Kenapa ada Tuhan kok berdoa sama Tuhan yang lain? Yesus kan Tuhan. Kok dia berdoa sama Tuhan lagi? Berdoa dia kepada Bapa di sorga. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, yang Kristen bilang begini. Kristen awam loh saya bilang. Yang awam ya. Kristen bilang begini. Ya itu dia berdoa sama dirinya sendiri. Karena dia di dalam otak dia. Tuhan tuh nggak boleh dua. Nggak boleh dua. Jadi karena Tuhan itu satu. Maka dia lagi berdoa sama dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, saya yang nonton kan saya cuma geleng-geleng kepala aja. Sudah. Nah, sekarang ke Islamnya ya. Tuhan itu kan bahasa Indonesia yang di dalam Al-Quran itu tentu tidak ada. Karena Quran bahasa Arab. Nah, kata Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob, betul? Iya, Rob. Oke, tadi saya sudah ngobrol sama kamu panjang lebar. Secara kaidah bahasa, Muhammad itu Rob, betul? Secara bahasa ya bisa jadi Rob, kalau iya bisa jadi Rob. Oke, secara kaidah bahasa dia Rob. Secara bahasa Allah juga Rob, betul? Secara bahasa Allah Rob dan dia Rob yang hakiki begitu. Ya, Muhammad Rob, Allah juga secara Rob. Secara bahasa. Kan langsung pura-pura sinyalmu langsung pura-pura putus-putus kan? Enggak pura-pura, memang wifi-nya begitu, Dis. Aduh, sinyalmu langsung pura-pura putus-putus loh kalau kayak Islam. Gini, di dalam tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih Ajab. Ini kita ahlinya nih yang ngomong nih. Ya. Ini kita sama-sama pakarnya nih yang ngomong nih. Gini. Muhammad secara kaidah bahasa itu adalah Rob. Allah secara kaidah bahasa juga Rob.
Ada nggak di dalam Allah agama memiliki Islam itu? dua gini. Allah adalah Rob secara kaidah bahasa dan Rob secara hakiki. Oke. Sedangkan Di dalam Muhammad tidak agama memiliki Islam Rob ada secara nggak? hakiki. Sebentar, di dalam agama Islam ada nggak Rob yang berdoa kepada Rob? Rob berdoa kepada Rob. Saya belum dapatkan. Mungkin saudara dapatkan? Bisa diperlihatkan kepada saya? Loh, saya belum dapat. Saya katakan ini kejujuran. Gini. Azam. Muhammad secara kaidah bahasa dia adalah Rob. Rob secara bahasa titik garis bawahi dulu supaya nggak disalahpahami orang awam. Ini penting edukasi ini penting. Oke, sudah? Ya. Allah secara kaidah bahasa dia Rob. Dan secara hakiki juga dia adalah Rob, pencipta alam semesta, pengatur dan seterusnya. Gitu diperjelas. Muhammad yang adalah Rob berdoa kepada Allah yang adalah Rob, betul? Bisa? Jadi kalau ada Rob berdoa kepada Rob, aneh nggak di dalam agama Islam? Kalau Rob secara bahasa berdoa kepada Rob secara hakiki tidak aneh menurut saya. Iya makanya nggak aneh. Sebenarnya gini loh. Sebenarnya di dalam agama Kristen sebenarnya kalau kalian mau paham itu nggak aneh kok. Nggak ada yang aneh. Iya betul. Yang menjadi persoalan sebenarnya Anda kadang memframing pemilihan bahasa seperti ini. Sehingga orang awam itu tertipu. Anda memframing hal-hal seperti ini, berarti Muhammad Rob pencipta langit dan bumi. Muhammad ini Sejak kapan saya bilang begitu? Bahkan saya sering bilang Muhammad itu jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan laler nggak bisa. Saya sudah bilang. Memang tidak bisa Muhammad menciptakan laler. Makanya begini, gini loh bisa. Ajam. Gini, kesalahan orang-orang Kristen awam dan Islam awam ketika diskusi agama itu kayak gitu. Gini, ketika Yesus itu adalah Tuhan, bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Nah, ketika Muhammad itu Rob, bukan berarti Muhammad itu Rob itu Allah, bukan. Tapi kata Rob, kata Tuhan itu adalah title yang melekat kepada diri seseorang. Bukan hanya seseorang, itu kepada title, apapun. Oke, title betul. Saya sepakat kalau title yang melekat kepada diri apapun. Iya, gitu kan? makanya setan itu juga bisa jadi Tuhan, bisa jadi Rob. Tergantung Anda memperlakukan dia seperti apa gitu loh. Makanya ada orang yang mempertuhan setan. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Nah makanya di dalam agama Kristen itu yang boleh, yang harus Anda pertuhan itu hanyalah Bapa di sorga. Nah gimana caranya? Cara mempertuhan Bapa di sorga? Harus dengan cara mempertuhan Yesus. Gimana cara mempertuhan Yesus? Harus dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Sama di dalam agama Islam pun, Anda nggak bisa menjadikan Allah sebagai Robmu kalau nggak menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Anda nggak bisa dipimpin sama Allah kalau nggak dipimpin sama Muhammad. Anda nggak bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad. Karena Muhammad itu pengejawantahan dari Allah itu. Yang menjadi persoalan, pilihan-pilihan bahasa yang tepi jurang seperti ini akan diinterpretasikan oleh orang lain. Nah, atau masalahnya kamu terlalu awam. memikirkan orang awam. Kamu terlalu memikirkan orang awam yang nggak tahu apa-apa itu. Akhirnya bahasamu nggak pernah sampai, nggak pernah total. Gitu loh. Gitu ya, udah. Banyak loh Ya, orang gitu seperti ya. itu. Dia takut. Aduh, saya kalau ngomong gini nanti jemaat saya lari ini ya gimana ini. Kalau saya nggak begitu aja. Saya nggak begitu. Saya bilang yang benar gini. Kalau masalah kamu salah paham berarti kamu botol gitu. Gitu loh aja. Memang benar ini disebut dengan bahasa-bahasa tepi jurang. Ketika orang nggak ngerti, waduh saya... Karena memang begitu, karena keluguannya gitu loh. Iya. Ya, begitu ya. Nah sekarang... Masih sepakat sih. Sekarang gini loh Ajam, intinya itu gini. Kalau kita itu betul-betul mendalami agama Islam. Karena saya udah dalamin agama Kristen, saya dalamin agama Islam. Saya dalamin. Iya. Sebenarnya itu gini loh. Orang Islam kalian ini tidak punya cara taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Muhammad.
Nah, Iya, kami betul orang itu. Kristen, kami nggak punya cara taat kepada Bapa kalau nggak taat sama Yesus. Nah, kami tidak punya cara taat kepada Yesus kalau tidak taat kepada Roh Kudus. Begitu loh. Jadi sebenarnya Oh, gitu gini. ya. Jadi ketaatan kepada Roh Kudus, ketaatan kepada Yesus atau penuhanan kepada Roh Kudus atau penuhanan kepada Yesus itu bukan Tuhan lain di samping Bapa, enggak. Dia itu bukan otoritas lain. Tetapi sebenarnya itu bentuk-bentuk menjadikan ketaatan itu kepada Bapa di surga. Caranya dengan cara taat kepada Roh Kudus. Di dalam agama Islam sebenarnya konsepnya sama gitu loh. Cuman bedanya beda Tuhan aja. Beda, Dis, beda. Silakan. Saya kan sudah katakan di awal ya, bahwa orang-orang Kristen ini memposisikan Yesus dan Roh Kudus ini sebagai pemilik otoritas. Itu yang perlu, baik yang Tritunggal ataupun yang one only, Yesus only dan seterusnya. Itu memposisikan sebagai pemilik otoritas, bukan sebagaimana yang Anda jelaskan, Dis. Ini hasil pengamatan dan diskusi saya terhadap teman-teman Kristen. Nggak tahu kalau kepada Edis kenapa agak sedikit berbeda. Begitu, Dis. Itu pengalaman di lapangan. Coba Anda hadirkan tokoh agama Muhammad Kristen. juga otoritas? Muhammad bukan pemilik otoritas. Muhammad itu dalam situasi dan kondisi tertentu kadang keliru. Ya. Ini dihujat lagi kata-kata saya dalam hal ini, hujat ini. Ini setelah ini ya saya di DM habis-habisan dicaci maki. Ini percayalah. Selesai, percayalah. Ini dicaci maki setelah ini. Makanya Kita saya tidak bilang, memposisikan Muhammad sebagai pemilik otoritas. Teman-teman Kristen memposisikan Yesus sebagai pemilik otoritas. Ini hasil diskusi saya. Coba mungkin untuk memverifikasi pernyataan saya bisa hadirkan pendeta, begitu pendeta. Dia memposisikan Yesus seperti apa? Karena Anda bukan pendeta. Jadi bukan pemilik ya kata-katanya tidak bisa dipegang lah begitu kan. ya gini loh. Iya. Jangan gini, banyak juga pendeta itu juga nggak ngerti apa-apa juga banyak. Ada juga pendeta yang paham Anda juga udah nyerang banyak. pendeta lagi ini. Gini aja betul, banyak. Anda akui nggak banyak ustadz juga yang nggak ngerti? Ya, di dalam Islam kan tidak ada pengkaderan ustadz. Ustadz itu kan semua orang yang penampilannya agamis sekarang dipanggil ustadz begitu. Ya sama, Termasuk saya penampilan sama agamis sekarang juga. dipanggil ustadz. Padahal bukan. Sama gini, Begitu. maksudnya begini. Artinya jangan gara-gara dia itu pendeta maka dia ngerti dengan benar, nggak juga. Jangan gara-gara dia jemaat terus dia nggak ngerti, nggak juga. Gitu. Tergantung isi kepalanya kan gitu. Tergantung sejauh mana dia mendalaminya kan gitu. Ya kan? Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Muhammad bukan pemilik otoritas, saya rasa Anda sudah bukan Islam lagi. Muhammad itu pemilik otoritas. Waduh, tidak. Muhammad bukan pemilik otoritas. Kalau dia Dihujat bukan lagi saya pemilik setelah. otoritas, bagaimana mungkin dia berkata barang siapa taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah? Dalilnya? Hadis? Gimana itu ya? Saya lupa dulu. Barang siapa yang taat terjemahannya. kepadaku, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ya, apakah itu simbol dari sebuah otoritas? Oh begitu? jelas dong. Artinya kedudukan Muhammad, artinya Muhammad itu udah duduk di kursinya Allah. Enggak dong. Duh. Framing terlalu jauh itu. Duh. Itulah kelebihan Anda, terlalu framing terlalu jauh. Barang siapa patuh taat kepadaku, ku di situ adalah dirinya Muhammad. Maka terus. sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Hmm. Makanya saya Oke. bilang Muhammad itu sosok aslinya, Allah tuh bayangannya. Enggak dong. Itu keliru juga, itu keliru. Jadi begini, Gimana? saya berikan ilustrasi. Saya berikan ilustrasi. Saya pakai ilustrasi aja deh, enggak usah pakai dalil. Anda kan di Amerika sekarang ya, presidennya Donald Trump. Anda tidak pernah bertemu, Anda tidak bisa dan tidak memiliki akses dan tidak akan bisa, kita berikan saja pandangan, bertemu dengan Donald Trump. Tapi Anda bisa mengikuti, bisa bertemu dengan utusannya begitu. Tangan kanan atau tangan kirinya. Ketika utusan Donald Trump mengatakan seperti itu kepada Anda, layak nggak? Nggak layak. Kalau kamu ikut, enggak layak dong. Edis, kalau kamu ikuti saya, sama saja Anda telah mengikuti Donald Trump. Nggak pantas dia ngomong gitu. Dengan catatan, utusannya Donald Trump ini reputasi, kredibilitas, integritasnya bisa dipertanggungjawabkan. Pasti seperti itu. Dengan catatan. Tapi kalau ya memang pemabuk, penjudi, peminum juga yang ngomong begitu, ya iya memang tidak pantas. Maksudnya gini, Ajam, gini ya.
Di dalam Bible tidak pernah ada nabi yang berani bilang taat kepada saya. Nggak boleh. Kalau nabi bilang kamu harus patuh kepada saya, taatilah saya, maka nabi itu sudah seharusnya dipecat jadi nabi. Karena dia sudah mengambil kemuliaan Tuhan itu. Nabi itu harus bilang begini, dengarkanlah firman Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan, itu yang dibilang nabi. Gitu ya, gitu Iya, ya. nggak boleh nabi ngomong Ya, patuhlah kepada saya. Itu dia sudah Sang nabi tersebut atas instruksi dari pemilik otoritas tertinggi, Nah, yaitu Tuhan pencipta makanya langit dan bumi. disitulah bedanya Tuhannya orang Islam dengan Tuhannya orang Kristen. Enggak, bagaimana? Boleh kan? Boleh kan sang nabi mengatakan demikian? Ada di dalam jika Bible apa yang ada seperti itu. Ada di Ya, dalam boleh nggak saya Bible. tanya dulu supaya Anda tidak terkesan framing nih oleh Bukan netizen. hanya boleh, ada nggak? bahkan. Enggak, Bukan boleh hanya nggak? Misalnya gini, saya tanya dulu, boleh nggak jika Nabi Muhammad barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak jika kata-kata tersebut atas instruksi dari Tuhan pencipta alam langit dan bumi? Boleh nggak? Boleh. Muhammad ngomong Boleh. gitu. Boleh. Boleh. Oke, bagus. Nah, Silakan, masalahnya kan lanjut. tadi kamu tidak mengakui bahwasanya Muhammad pemilik otoritas. Loh, dia bukan pemilik otoritas karena dia juga ngomong gitu atas perintah dari pihak lain gitu. Bagaimana pemilik otoritas ngomong gitu? Begini. Kalau Allah bilang begini, taat sama Muhammad, berarti Muhammad itu diberikan otoritas enggak? Enggak dong. Pemilik otoritasnya harus jelas. Saya memberikan kekuasaan saya secara penuh kepada Anda dan sekarang saya bukan siapa-siapa lagi. Gitu harus jelas, dia tidak ambigu. Wah, gini, masalahnya begini loh. Ketika Allah bilang taatilah Muhammad, artinya Muhammad itu sudah diberikan sebuah otoritas supaya muslim taat kepadanya. Itu interpretasi, saya tidak bisa terlalu jauh berinterpretasi seperti itu. Itu bukan interpretasi, gimana? Interpretasimu itu, saudara. Itu interpretasimu itu. Itu interpretasi atau tafsir ya bahasa ya. Itu tafsir Bukan Anda itu. tafsir, sebenarnya begini, kalau kita mendalami dalam-dalam, sebenarnya Muhammad itu yang menjabat gitu loh. Allah itu, dia itu hanya bayangannya, yang menjabat gelarnya itu Muhammad. Makanya kalian sami'na wa ta'na. Ketika Muhammad ngomong, kalian itu sami'na wa ta'na. Patuh dan taat. Kami mendengar dan kami taat. Nah, di dalam agama Kristen, Yesus itu menjabat, dia itu menjabat kekuasaan dari Bapa di surga itu, makanya dia duduk di sebelah kanan. Makanya di dalam Mazmur 110 dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Tetapi yang terjadi pada Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad itu kalau perintahnya pribadi bisa diselisihi. Perintahnya pribadi ya, hujat lagi saya selesai ini. Perintahnya pribadi Nabi Muhammad itu ketika dari dirinya sendiri itu bisa diselisihi. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan perintah Tuhan tidak boleh diselisihi. Begitu. Berarti kadang-kadang dia... Saya berikan contoh. Buktinya apa? Ketika ada sebuah peristiwa kemudian terjadi Nabi Muhammad SAW menghadirkan orang lain untuk dimintai pendapat. Ini bagusnya diapakan ya orang, ini bagusnya. Maka dimintai pendapat satu-satu. Kalau dia pemilik otoritas tertinggi, kenapa tidak diputuskan saja? Wah udah ini putusan saya pemilik otoritas tertinggi. Kenapa tidak seperti itu? Nah, jadi framing Anda mengatakan Nabi Muhammad pemilik otoritas tertinggi keliru, oke? Okay? Nah, makanya jangan mempertuhan Muhammad. Jangan tidak ada yang mempertuhankan Muhammad. Anda sudah mulai framing lagi. Artinya dia tidak layak dijadikan pemimpin karena pelin-pelan gak jelas gitu loh. Gimana? Justru ketika dia hendak mengeluarkan sebuah pendapat yang itu bukan pendapat dari langit, dia mengumpulkan orang banyak, itu bukti dia adalah sosok yang paling layak dijadikan pemimpin karena dia masih mendengarkan pendapat orang lain. Oke, artinya ada kemungkinan dia salah. Ya, ada. Iya. Nah, sesuatu yang mungkin selesai. Nah, ini saya bahas di buku saya. Sesuatu yang mungkin salah tidak layak taat kepada dia itu setara dengan taat kepada Tuhan.
Gak Makanya layak. dalam hal-hal tertentu itu Nabi Muhammad, saya ulang-ulangi, dia berpotensi untuk keliru dalam hal-hal tertentu. Karena dikatakan dalam Al-Quran, Kul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakanlah Muhammad, ini Muhammad yang disuruh mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu itu, saya ini manusia seperti kalian. Yang membedakan saya mendapatkan wahyu. Jadi yang berpotensi untuk benar 100% itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan syariat, wahyu. Itu semua atas instruksi dari langit. Baik. Artinya ketika Muhammad berkata barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya dia taat kepada Allah, berarti gugur. Tidak gugur karena itu instruksi dari Allah, tidak menyelisihi apa yang ada dalam Al-Quran. Mayyuti'ir rasulah faqad Allah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sungguh dia telah taat kepadaku, kepada Allah. Begitu sama. Tidak menyelisihi. Oke. Artinya kalau taat kepada Muhammad itu bisa saja tergelincir. Ini framing kemana ini? Agar tidak salah dimaknai oleh orang awam. Bagaimana ini? Ayo gimana? Perjelas dulu. Azam, tadi kan kamu sudah mengiyakan bahwa Muhammad itu terkadang dia berbuat salah. Bahkan Keliru. kadang-kadang dia saking dia nggak tahu dia minta pendapat orang lain. Iya terus? Lalu bagaimana mungkin kepatuhan kepada Muhammad itu sama dengan kepatuhan kepada Allah? Dia aja minta pendapat sama orang lain. Berarti Dari dia di situ sisi udah bohong. syariat. Bukan begitu, tidak bohong. Kan di dalam Islam ini kan ada hal-hal yang berkaitan dengan syariat, atau enggak syariat. Misal pencuri potong. Di situ nggak dibilang tahu sendiri dalam kan? hal-hal syariat, itu ditambah-tambahi oleh kalian sendiri. Bukan telah ditambah-tambahi, itulah pentingnya di dalam berdiskusi agama Islam memiliki kapasitas keilmuan gramatikal bahasa Arab. Begitu saudara. Makanya saya support sekali di sini membahas Islam kalau dia mendalami gramatikal bahasa Arab. Saya support begitu. Nanti di sini bisa jadi syahadat ini. Saya yakin. Saya sambil doakan di sini kalau belajar Islam sesuai dengan gramatikal bahasa Arab nanti Begini aja. Begitu Dis. Begini aja. Masalahnya itu begini. Yang menjadi problem adalah kalian itu memperlakukan Muhammad itu tidak sesuai dengan kodratnya. Kalian itu sudah memperlakukannya secara berlebih-lebihan. Padahal contoh, langsung contoh, jangan langsung framing, langsung contoh langsung. Contohnya, contoh gitu contohnya, ya. Misalnya, kalau Muhammad bilang apa, kalian harus mengikutinya. Misalnya di dalam riwayat-riwayat itu dikatakan, misalnya perbuatan berlebih-lebihan kepada Muhammad itu misalnya darahnya diminum, betul nggak? Darahnya diminum. Ya, masalahnya di mana darahnya diminum? Loh, di dalam Al-Quran darah itu nggak boleh dikonsumsi. Darahnya diminum terus. Boleh nggak dalam masih Al-Quran diselisih minum yang darah? diperdebatkan. Dalam Al-Quran nggak boleh minum darah. Makanya Oke, tapi darahnya ada Muhammad sebagian diminum. ulama dalam sebuah riwayat ada yang meminum darah, tapi hadis tersebut boleh dikritisi. Nah, boleh. ini Artinya ketika di boleh sini dikritisi, masalahnya. dengar dulu. Masalahnya Ketika kalau kalian boleh udah ke dikritik. pojok hadis kalian salah-salahin. Enggak, boleh dikritisi, boleh. Diperkenankan Muhammad menikah dengan Aisyah umur 6 tahun. Hadisnya sahih, boleh dikritisi. Loh, itulah hebatnya Islam. Tidak memposisikan Muhammad sebagai Tuhan, boleh dikritisi. Perkataannya Nabi Muhammad itu boleh dikritisi. Ada hadis yang poin mengatakan, pentingnya ini Ajam, ini poin. Tidak memposisikan Muhammad sebagai Tuhan tuh definisinya apa sih? Maksudnya gimana? pemilik otoritas tertinggi. Ini kan Tuhan secara hakiki, bukan secara bahasa. Jadi jangan sampai tertipu oleh teman-teman ya. Di sini kadang memframing bahasa menjadi hakiki dikembalikan secara bahasa, begitu. Jadi Gimana? saya ini jadi pusing gitu loh. Karena Anda karena menghadapi saya jadi pusing. Bukan, karena kalian ini nggak pernah konsisten omongannya itu. Konsisten terus. apa, Dis? Tadi Anda dibilang bertanya kepada, gini dengarkan saya. Ya, saya hargai Anda, dengarkan tolong. Ulama manapun di dalam Islam memperbolehkan untuk mengkritisi hadis. Diperkenankan itu, Dis. Boleh. Bahkan Anda pun diperkenankan kalau memiliki kapasitas. Ya, begitu. Ya. Sudah. Jadi kita kembali ke Al-Quran saja. Anda mulai lari lagi. Selesai lagi Anda ini kemana-mana lagi ini. Gimana?
Anda saya amati selama ini, Dis, pandai mempermainkan kata-kata sehingga orang awam kadang ngamuk-ngamuk naik ke sini, Dis. Jadi memang orang yang bisa mengimbangi Anda adalah orang yang pandai juga bermain kata-kata, begitu. Tidak perlu banyak hafal dalil. Saya kira seperti itu, Dis. Udah. Baik. Gini aja, begini ya. Yang menjadi masalah besar kita itu adalah ketika kita itu mendefinisikan sesuatu, udah sepakat kita dengan definisinya, terus Anda rubah lagi. Maksudnya gimana? Tadi contoh, Muhammad itu wajib tidak dijadikan pemimpin. Anda bilang wajib, betul? Wajib dijadikan junjungan. Pimpinan dengan junjungan sama nggak kira-kira? Coba yang Google ditanya dulu. pimpin lari ke junjungan. Saya tanya pemimpin, Enggak, saya nanya. wajib nggak Muhammad itu dijadikan pemimpinnya umat Islam? Wajib. Wajib. Sudah. Nah, sesuatu yang kepadanya kamu dipimpin berarti dalam kaidah bahasa Arab berarti dia adalah Robmu, betul? Nah, kembali ke pertama. Tadi kita sudah Lu kan sepakat di dalam hal situ ini. intinya. Tadi kan kita di sudah situ. satu jalan Terus dalam kamu hal bilang ini. tadi kami nggak boleh menempatkan Muhammad sebagai Tuhan loh. Tadi katanya wajib menempatkan Muhammad sebagai Robnya. Nah, sekarang tadi bilang dalam hal nggak ini kita boleh. sudah Gimana sepakat. Ada sih rekamannya Ajam? ini. Ada rekamannya live streaming Anda. Kadang saya kadang tonton live streaming Anda di YouTube. Anda sudah sepakat dalam hal ini tadi dari sisi bahasa begini. Dari sisi hakiki begini. Sudah sepakat tadi saudara. Kenapa Anda Ajam, muter-muter? coba Berarti Anda kita sudah kita kehabisan terstruktur dulu argumen. yuk. Kita bicara gini, Iya. biar kita nggak menghabiskan banyak waktu gini loh. Iya, Kalau saya sudah juga kita sudah mau sholat bicarakan, ini. jangan lagi muter ke situ ya. Anda yang muter kok. Tadi sudah jauh sekali pembahasan kita loh. Udah ke sana, Anda putar lagi. Tidak menempatkan yang Muhammad memutar. sebagai Tuhan katanya. Loh, Dia sudah gimana bingung sih kok ini, tidak saudara. menempatkan Muhammad sebagai Tuhan? Tadi katanya wajib. Sekarang nggak Tadi wajib. kan posisinya Gimana begini. sih? Tadi kan sampai kita mentok tadi padahal pada pembahasan hadis ya kan. Anda mengatakan tadi hadis apa? Sampai hadis tadi. Jangan Anda muter Muhammad kemana-mana berkata lagi. dalam sebuah hadis, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Tentang darah tadi. Bukan, Yang tentang itu. muaranya itu ketika kita bicara hadis, kalau merugikan, tadi kalian palsu-palsukan hadisnya, boleh dikritik. Enggak palsu-palsukan, boleh jadi dikritik muter saya lagi. bilang. Enggak boleh dikritik, saya tidak memasukkan. Saya bilang boleh dikritik. Seperti darah tadi, saya bilang hadis tersebut boleh dikritik. Oke, sekarang Karena benar nggak bertentangan darahnya dengan ayat Muhammad Al-Quran. diminum? Ada sebuah riwayat begitu, benar. Ada sebuah riwayat begitu. Iya, jadi benar darahnya Muhammad diminum. Iya, dalam sebuah riwayat ada yang seperti itu. Oke, sedangkan dalam Al-Quran dilarang minum darah, betul? Jika hal tersebut bertentangan, maka Al-Quran yang dibenarkan. Ah, berarti hadisnya tersebut disalahin boleh sekarang. dikritisi. Boleh hadis tersebut disalahkan, boleh. Berarti hadis itu benar nggak intinya? Yang mau membenarkan silakan. Saya tidak ini kan membenarkan. jadi nggak jadi kan saya pusing Loh. kayak gitu. Namanya juga hadis. Gimana sih Anda ini? Enggak, Namanya juga masalahnya hadis. kita nggak bisa ngambil kesimpulan kalau kamu tidak menentukan hadis itu benar atau salah. Itulah hebatnya umat Islam memposisikan Nabi Muhammad. Nah, itulah Perkataannya- hebatnya kalian ngeles gitu. Bukan ngeles. Itulah hebatnya keilmuan Islam. Hadis itu boleh dikritisi. Seandainya jika dikomparasikan saya nggak masalah lah. Ajam. Gini loh, gini, intinya gini. Dengar gini. Sebenarnya Terakhir nih, hadis itu bukan terakhir. benar atau enggak gitu. Benar atau tidak hadis itu. Biar kita bisa ngelangkah ke depan. Saya selesaikan dulu gini supaya apple to apple gitu ya. Ketika umat Islam boleh mengkritisi perkataan riwayat yang disampaikan yang konon katanya dari Nabi Muhammad, boleh nggak umat Kristen mengkritisi perkataan yang konon katanya dari Yesus yang bertinta merah di dalam Bible? Boleh nggak? Jika Tuhan dan Tuhan yang Mengkritisi perkataan Yesus. Iya. Ya nggak boleh lah, gimana? Inilah letak kekeliruannya saudara. Bahwa memang kalian menjadikan Yesus itu sebagai pemilik otoritas tertinggi pencipta alam langit dan bumi. Bukankah kalian tadi Sebagaimana juga umat harus Islam. Bukankah kalian juga harus menjadikan Muhammad seperti itu? Oh, Muhammad boleh ditentang apa yang diriwayatkan dari beliau. Boleh. Oke, di mana Misal dalilnya ada hadis Muhammad nih, boleh boleh. ditentang? Ini sedang saya lakukan ini kenapa? Gimana sih? Bu ya, Anda menentang Muhammad. Saya tidak tanya Anda, yang saya tanya dalil di dalam Al-Quran boleh menentang Muhammad. Dalil menentang apa yang dikatakan
Nah, ketika keliru menyelisih Al-Quran, boleh dikritisi. Berarti Anda sudah menentang Al-Quran bahwa perkataan Muhammad itu tidak berasal dari hawa nafsunya. Dari sisi syariat. Enggak ada di situ dari sisi syariat aja. Pertanyaan saya, minum darah itu syariat atau bukan minum darah Muhammad nih? Syariat. Enggak, ngapain kita bahas minum darah? Orang kamu saja nggak bisa menyimpulkan itu benar atau enggak. Enggak, makanya itulah kata saya, Dis. Bahwasanya di dalam agama Islam ini. Apakah minum darah itu benar atau enggak? Gitu dulu. Saya pribadi nih ya, saya pribadi mungkin banyak juga yang sependapat dengan saya ya kan. Kan Anda tahu sendiri di dalam Islam ini ada yang memposisikan Muhammad itu jelmaan Tuhan kan ada kan yang begitu ya. Ini saya pribadi dan tentu saya akan diikuti oleh beberapa ulama besar lah begitu kan. Bahwa mendarah itu bukan bagian dari syariat. Yang ditanya apa, yang dijawab apa aja. Apa? Anda tanya apa emangnya? Yang saya tanya itu riwayat itu apakah itu fakta atau bukan? Fakta atau bukan? Saya pribadi ya bukan. Minum berarti darah. Itu karang-karangan. Bisa jadi kekeliruan dalam penyampaian diksi. Mulailah berbelit-belit ya ini. Aduh, ini sangat ilmiah saudara. Sangat ilmiah sekali. Ketika sebuah berita yang disampaikan secara berantai, itu bisa saja terjadi distorsi diksi di dalamnya. Bisa saja itu saudara. Oke, berarti kamu lebih setuju Bible daripada periwayatan. Oh, lebih setuju kok ke Bible lagi gimana sih? Tadi Ini kan katanya kita ketika sudah banyak yang menyampaikan, ketika banyak yang ini berarti bisa terjadi distorsi. Gimana sih Ajam ini? Begini, ketika sebuah informasi disampaikan, aduh Anda ini gimana sih? Kok Anda lagi membenarkan Bible dan diarahkan kepada saya? Itu Anda keliru, Anda mulai kebingungan sekarang ya saudara. Bukan masalah saya kebingungan, saya itu garu-garu kepala karena kamu nggak konsisten orangnya. Tidak, Anda baru mungkin mendapati orang yang mampu menyeimbangi retorika Anda, mungkin begitu ya? Bukan, kamu tidak konsisten aja. Kamu saya tanya saja. Apakah riwayat darah Muhammad diminum itu fakta atau bukan? Kamu jawabnya berbelit-belit. Saya sendiri. Gini, saya sudah berulang-ulang kali mendengarkan riwayat tersebut. Tapi jujur nih, saya belum pernah membaca itu, menelusuri begitu ya. Namanya ilmu mustalah hadis. Berarti kamu tidak tahu, bilang begitu. Kalau tidak tahu kan enak. Adapun kata-kata tersebut, hadis tersebut sudah ribuan kali saya dengarkan. Tapi saya belum menelusuri secara keilmuan dalam menelusuri hadis. Namanya ilmu mustalah hadis. Ini dari siapa, ini seperti apa, verifikasinya bagaimana, valid atau tidak begitu. Jadi Islam itu teliti, Dis. Oke lah, baiklah. Intinya begini Ajam, intinya begini. Ya, saya itu mendapati kamu orangnya tidak konsisten. Aduh, framing lagi. Satu sisi kamu bilang wajib menjadikan Muhammad sebagai Rob. Satu sisi kamu bilang tidak wajib menjadikan Muhammad sebagai Rob. Aduh, framingnya luar biasa. Ya gak apa-apa dah, biar framing. Gak apa-apa, semoga Edis dapat hidayah kalau gini nih. Kayaknya nih. Ya jadi buntu kita. Bukan coba buntu. Kamu tanya aja lah. Kamu tanya sama saya itu seputar agama Kristen aja lah. Ya silakan. Oke, seputar agama Kristen aja saya tanya. Begitu. Apakah yang disampaikan Paulus ini begini. Seperti apa Kristen menyikapi kitab suci? Mendeskripsikan kitab suci itu seperti apa umat Kristen? Coba silakan. Tulisan-tulisan yang berotoritas. Tulisan-tulisan yang berotoritas itu kitab suci begitu? Iya. Bukan murni ini dari Tuhan, ini kitab suci. Kalau bukan dari Tuhan, kami bukan tidak dari pernah kitab punya suci, paham. bukan. Kami tidak pernah punya paham bahwa kitab suci itu jatuh dari langit, enggak. Enggak, siapa bilang kitab suci jatuh dari langit? Enggak, buku jatuh dari langit? Enggak ada yang berpemahaman seperti itu. Umat agama Islam tidak seperti itu. Gitu agama Islam. Tidak ada buku jatuh dari langit terus kitab suci, enggak. Orang Islam kalau saya tanya siapa yang nulis Al-Quran, katanya Allah, katanya kok. Wah, enggak ada yang nulis Al-Quran. Al-Quran ditulis. Al-Quran itu ditulis oleh murid-muridnya Nabi Muhammad. Kalau orang Islam di tempat saya ini, saya tanya siapa yang nulis Al-Quran? Allah katanya, jatuh dari langit. Oh, enggak ada itu framing saudara. Memang ada kemarin aja gimana? Betulan ada kok. Anda ini kadang saya ini kadang membenarkan apa yang Anda sampaikan ya. Terkadang Anda ini mengetahui sebuah kebenaran
Tetapi di saat yang sama, Anda juga kadang mengkhianati kebenaran yang berasal dari lubuk hati Anda. Itu Apa pengamatan contohnya? saya selama Contohnya ini. apa? Ya bukti diskusi kita tadi, Anda sudah mengakui Rob dari Gini sisi aja Jam, bahasa. gini aja Jam. Ini penting ya, ini teman-teman ya. Tolong ini kita tadi kan udah berputar-putar kemana-mana nggak jelas. Gini aja. gimana? Sebenarnya inti mendasar, yang paling mendasar pesan Al-Quran sama orang Kristen seperti saya itu apa? Inti yang paling mendasar kepada orang Kristen yaitu adalah tidak memposisikan manusia sebagai pemilik otoritas tertinggi. Dalam hal ini Yesus atau Isa. Itu aja sih. Itu di Quran surat berapa itu? Di surah An-Nisa ada, di surah Al-Maidah ada. Jadi maksudnya tidak boleh menuhankan Yesus gitu. Memposisikan Yesus Tuhan sebagai Tuhan hakiki, pemilik otoritas tertinggi atas langit dan bumi, itu yang dilarang sebenarnya. Menurut Anda agama Kristen seperti itu? Iya, menurut saya seperti itu, faktanya begitu. Diskusi-diskusi di mana-mana begitu. Jarang orang Kristen memiliki pemahaman seperti Anda, memposisikan Yesus itu Tuhan dalam sisi bahasa, tidak. Jadi maksud Anda iman kekristenan itu adalah Yesus itu adalah Bapa di surga gitu? Pemilik, ya Bapa di surga, pemilik otoritas tertinggi. Pokoknya Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan pemilik otoritas tertinggi, bukan Tuhan dari sisi bahasa, bukan. Itu selama ini yang saya dapati. Makanya saya mengatakan Anda perlu menghadirkan tokoh agama Kristen yang independen untuk menjelaskan mengenai kekristenan di forum ini, begitu saudara. Oke, baik, satu saat itu kita jadwalkan ya. Tapi saya mau kasih satu ayat sama kamu ya. Ini sebenarnya di dalam Bible itu gini. Ini saya bacakan satu ayat ya nih. Saya bacakan satu ayat nih ya. Misalnya sebentar ya. Sambil bicara aja, sambil bicara. Oke, ya saya katakan ya. Tadi kan di awal saya masuk room ini, Anda mengatakan bahwa Yesus itu dituhankan karena dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, bisa banyaklah keistimewaan-keistimewaannya. Oh, bukan itu. Berarti kamu salah paham juga. Ada rekamannya loh, ini saya upload nanti, saya pikir screen apa nih? Bukan seperti itu, Yesus itu dituhankan karena perintah daripada Bapa di surga, begitu. Karena perintah dari Bapa di surga. Iya. Dianggap sebagai Tuhan dari segi bahasa. Dianggap atau Tuhan itu apa gitu juga? Dianggap Tuhan itu apa? Enggak. Kalau mungkin karena Anda mengerti apa yang ini, saya maksud. Kalau dianggap kita harus Tuhan, juga kita harus mengakomodir orang awam juga. Orang awam ini dianggap Tuhan. Enggak, kita harus mengakomodir orang awam juga. Enggak, kita harus mengakomodir orang awam juga. Karena ini kan ditonton oleh publish, ya kan? Jadi saya mengatakan Tuhan dari sisi bahasa dan Tuhan dari sisi hakiki dan bahasa. Bukan, maksudnya begitu. Yesus dianggap Tuhan itu maksudnya Yesus itu dianggap sebagai Bapa di surga gitu. Enggak, bukan sebagai enggak tahu sebagai Bapa di surga atau apa. Sebagai Yesus dianggap sebagai pemilik otoritas tertinggi atas penciptaan langit dan bumi, sehingga dengan sebab hal tersebut dialah yang diberikan penyembahan, pemintaan dan seterusnya. Begitu. Mengerti enggak? Oh, berarti Anda ini juga salah paham juga dengan agama Kristen dan salah paham juga dengan saya. Kok gitu makanya sih? kita harus mulai lagi dari nol lagi kalau kayak begini. Enggak bisa dimulai dari nol. Kita nggak bisa dimulai, repot ini. Yang jelas ada rekamannya lah, nanti saya tag Anda ya. Ada rekamannya tadi Anda mengatakan Yesus itu dijadikan Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati, bisa mencelikkan orang buta dan seterusnya. Itulah atas dasar tersebutlah yang paling fundamental sehingga dia diposisikan sebagai Tuhan, pemilik otoritas tertinggi. Ada rekamannya tadi. Begitu, nantilah saya upload ya begitu. Ya, udah jadi sholat di tempat saya dis ya. Ya. Saya izin dulu ya. Ini mau saya bacakan dulu satu ayat. Ya, silakan saya dengarkan. Ayat. Saya hormati Anda, silakan. Ini saya bacakan satu ayat. Nah, ini begini ya. 1 Korintus 15 ayat 28. Ini Paulus nih, yang kalian fitnah-fitnah nih. Ini Paulus sendiri nih. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, perhatikan. Jadi Bapa di sorga ingin menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki anaknya. Di bawah kaki Sang Mesias. Sudah?
Ya, Sudah paham belum? Kalau nggak kembali paham lagi. nggak saya lanjutkan ini. Udah paham ya? Ya silakan. Paham. Silakan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri, maksudnya Yesus sendiri, ya, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Bapa di sorga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Makanya Yesus itu adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa di sorga, untuk kemuliaan Allah. Gitu loh. Jadi konsepnya tuh begini, biar paham ya, konsepnya itu begini. Jadi Bapa di sorga pengen supaya semua orang itu menuhankan Yesus. Menaklukkan diri kepada Yesus dengan cara Menuhankan dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa atau dari sisi hakiki dan bahasa supaya orang awam juga terakomodir. Gimana nih? tadi kita sudah bahas menuhankan Ayo, itu ayo. apa. Nanti kita ulang lagi. Kalau Enggak, bahasa-bahasa bertuhan enggak. hakiki gitu nggak ada dalam Enggak. kita. Enggak. Ini Gimana? bukan, ini buatan saya sendiri, hakiki dan bahasa ini buatan saya agar framing secara komprehensif begitu. Gini loh, supaya Gimana? semua orang gini, supaya bingung sendiri, semua kan? orang itu kan takluk kepada Yesus. Takluk kepada Yesus itu dalam pengertian semua orang itu mengikuti apa yang Yesus mau. Oh, jadi intinya begini ya, saya sudah dapat poinnya. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen menyembah, meminta, menganggap Yesus sebagai pemilik otoritas tertinggi itu atas Nah, instruksi ini dari Allah lagi Bapa yang ada di menganggap sorga, Yesus begitu? sebagai Tuhan nih, apalagi nih bahasa-bahasa kayak gini. Iya. Karena Aduh, menggunakan kenapa Anda bahasa-bahasa bingung orang sendiri awam dengan lagi pilihan-pilihan diksi menganggap yang Anda Yesus katakan? Tuhan. Maksudnya gimana lagi nih bahasa-bahasa kayak begini? Enggak, begini saya katakan ya. Dari ayat yang Anda baca tadi, dengarkan. Dari ayat yang Anda baca tadi, Anda ingin mengatakan bahwa perilaku teman-teman Kristen hari ini memposisikan Yesus sebagai pemilik otoritas tertinggi, sosok yang pantas untuk disembah, yang sosok yang dijadikan objek untuk meminta, itu atas instruksi dari Allah. Betul, Bapa yang ada di surga, begitu? betul. Atas pernyataan Paulus tadi, begitu, betul? Bukan, aduh malah iya, oke lah. Iya, Itu bahasa sederhananya begitu. Bahasa atas sederhananya begitu. pernyataan, atas pernyataan dari Paulus tadi, betul? Hmm. Bagaimana? Bukan dengan atas pernyataan. Paulus yang- Paulus menjelaskan, bukan atas. Kita muter-muter. Orang-orang itu sudah Loh, patuh taat kepada Yesus. Enggak. Maksudnya Paulus Korintus ini kan- menjelaskan. Iya, atas penjelasan dari Paulus Udah yang ada di pura-pura lagi Korintus ini. sinyalnya udah rusak lagi. Aduh, Anda ini udah Pura-pura mulai- rusak Anda lagi nih kayaknya udah sinyal mulai- nih. Enggak, Anda mulai keberatan kayaknya menghadapi saya. Ini saya katakan, bukan saya sudah ikuti keberatan. pola Gini Anda loh, tadi. makanya gini, Ajam, Anda kadang-kadang kurang mengerti, kurang paham. Gini loh, Yesus itu sudah ditaati, sudah dipatuhi oleh orang-orang sebelum Paulus menulis surat itu. Nah, Paulus menjelaskan Ya, Yesus kenapa. sudah dipatuhi. Gitu tuh biar ngapa gitu loh. Jadi sebenarnya kemauan itu begini, supaya nanti ketika semua orang sudah takluk, ya, supaya semua orang sudah takluk di bawah kaki Yesus. Aduh, Makanya saya Anda bacakan ini di ayatnya. pura-pura lagi sinyalnya dihilang. Aduh, sinyal Anda hilang nih. Anda ini sinyalnya udah mulai mau dihilangkan kayaknya nih. Sinyal Anda, gangguan. Padahal saya Oke udah lah luangkan Jam, waktu kalau loh anda ini. kalau anda mau pergi lah, anda sudah mulai banyak alasan ini. Saya sudah selesai ngomong, saya sudah ngomong 3 menit Kayaknya yang nggak lalu, pergi. anda tanggapi omongan saya 3 menit yang lalu. Masa suara saya sampai di sana 3 Ya, menit begini, kemudian? saya kan ya maklumkan Anda di Amerika. Jadi begini, saya kan sudah katakan tadi, berdasarkan Korintus yang Anda baca tadi,
Anda ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen, aduh sudah sholat, sudah bunyi masih tempat saya izin turun ya, nantilah kita lanjut lagi ya. Itu udah kedengaran kan? Berisik juga kan? Alasan. Ya sudahlah, ya, nanti kita lanjut lagi. Kedengaran nggak? Iya, iya, oke. Oke. Salam toleransi ya, oke. Iya, dia bilang katanya Muhammad katanya bukan pemilik otoritas, Pak. Teman-teman, kita sudah 4 jam 28 menit ya. Sebentar lagi 5 jam, teman-teman. Habis 5 jam dapat gelas. Ya, teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah kita lanjut lagi atau bagaimana? Banyak pengikutnya si Juma di sini, teman-teman. Makasih topinya, terima kasih. Oke, kita naikkan dulu kita kasih naik ada siapa ini? Ada Rijal, dia udah naik dari tadi nih, nggak enak kalau kita kasih tunggu-tunggu terus. Ya silakan Rijal. Halo Des. Selamat sore. Des. Ya gimana Rijal? Ya. Dis, masih kau sembah juga Tuhan yang kau tumbalkan itu, Dis. Dis, ajaran iblis itu, Dis. Ajaran iblis, ajaran Sebentar, yang pelan-pelan dulu, satu-satu dulu Rijal. Sebentar. Masih kau sembah juga Tuhan yang kau tumbalkan? Iya. Kalian kan tumbalkan Tuhan kalian. Saya Kemudian menumbalkan. Kapan saya menumbalkan Tuhan saya, Rijal? tapi katanya sudah ada nabuatnya bahwa Makanya kadang-kadang saya males diskusi sama kamu nih gini Rijal. Kamu bikin pertanyaan itu nggak becus gitu loh. nggak becus di mana? Kamu bilang sama saya, kamu masih sembahkah Tuhan yang kamu tumbalkan? Kapan saya numbalin Tuhan? Tapi sudah ada nabuatnya kalau Tuhan itu akan ditumbalkan dan darahnya akan menghapus dosa kalian. Kan kalian percaya? Yang numbalkan siapa? Yang numbalkan? Itu kan Allah Bapa. Di mana Allah Bapa menumbalkan di mana? ini paham nih, paham. Ada juga loh orang Kristen yang kayak gini. Pahamnya kayak Rijal dia ada. Jangan salah teman-teman. Jadi saya nggak bisa mempersalahkan. Gini, kamu bilang begitu gara-gara ada orang Kristen yang ngajarin kamu kayak begitu kan? Bukan aku pakai dalil kalau bicara itu. Bukan, enggak. Oh ya, silakan. Silakan. Aku buka dalilnya ya. Iya, kadang-kadang memang kita ini ketemu sama orang-orang Islam ini akibat orang-orang Kristen yang suka jelas-jelasin agama Kristen. Silakan. Kau nggak boleh macam itu, Dis. Bukan, makanya orang Kristen yang nggak punya kapasitas, dia jelasin agama Kristen, akhirnya terbentuk pemahaman di otak kalian bahwa Kristen tuh kayak yang dia jelaskan. Di mana Bapak menumbalkan Yesus tuh di mana? Di mana Bapak menumbalkan Yesus di mana? Nanti kau akan menganggap remeh yang lain, menganggap dirimu lebih tinggi dari yang lain. Rijal, kalau saya begini. Saya itu apa yang saya baca dalam Bible, yang saya katakan. Kalau ada orang yang bilang gak sesuai dengan Bible, boleh diskusi dengan saya. Baik. Siapa orangnya? Ibrani 9 kita atur. ayat 28. Ibrani 9 ayat 28 kau baca. Baik, Ibrani 9 ayat 28. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Sebentar. Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Coba kau baca. Ibrani 9 ya. Sabar. 9 Rijal. Ya, ayat 28. 9 ayat 28. Saya bacakan ya. Ya. 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Di mana di sini Bapa menumbalkan Yesus di mana? Demi dia memberikan anaknya yang tunggal itu kan
Bapak itu yang berbicara menurut kalian kan? Kalau menurut Rijal, kami, gini sekali lagi kamu saya tanya, kalau kamu nggak bisa nunjuk ayatnya, kamu saya tendang ini Rijal. Di mana Bapak menumbalkan Yesus di mana? memang itu keahlianmu. Loh, Kau baca. kamu sendiri yang bilang katanya Bapak menumbalkan Yesus di mana? Itu kan tadi sudah ada satu dalil kan, mengatakan kalau Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus dosa orang, menebus dosa Iya, banyak orang. maknanya gimana itu mengorbankan dirinya? Maksudnya gimana? Itu adalah tumbal, pengorbanan. Kita menumbalkan sesuatu untuk mendapatkan kehidupan. Itu adalah Bukan ajaran. begitu, Rijal. Itu adalah ajaran Bukan Yesus. begitu, Rijal. Makanya kau bacalah dulu Bible itu sekali, baru kau diskusi sama saya ke sini. Aku punya setiap edisi aku baca ini. Tapi semakin aku baca Bible ini, semakin bingung aku jadinya. Iya, karena kau nggak minum vitamin dulu waktu kau baca itu. Karena kau kurang gizi membaca itu, akhirnya kau sakit kepalamu. Aneh-aneh yang aku baca. Gini, Rijal, dengar Rijal, gini. Contoh dulu, ntar dulu. Aku Sebentar, bilang dengar dulu. Dengar. Gini. Gini maksudnya. Pada mulanya Firman itu bersama-sama Lompat dengan- lagi kan? Kau lompat lagi, yang satu ini belum beres. Yes, mengapa aku bingung dengan Bible kalian? Begitu. Yang Aku satu ini banyak belum beres, kau mau lompat lagi yang lain. Iya, itu alasan aku. Kenapa aku semakin bingung. Loh, Kenapa kalian? kau mau Kenapa lompat Yesus? lagi yang lain, yang satu ini belum beres. Kau bilang tadi Bapak menumbalkan Yesus, kemudian Yesus mengorbankan dirinya, tapi dibilang maksudnya gimana kau nggak paham. Gini loh Rijal, ya, gini. Jadi dulu imam-imam Yahudi, kalau datang kepada Yang Maha Kudus, mereka itu bawa darah hewan atau darah binatang. Sudah? Ya, lanjut. Nah, tapi Yesus dia tidak datang membawa darah binatang, enggak. Lalu? Nah, Darah apa yang Yesus datang, dia itu membawa darahnya sendiri dalam pengertian begini. Pengertiannya gini, Yesus kan disalibkan, dia taat sampai wafat, betul? Nah, ketika dia taat sampai wafat itu, di atas kayu salib itu, dia meminta permintaan kepada Bapa di sorga. Nah, ketika dia meminta permintaan itu, dia nggak bawa darahnya hewan, enggak. Tapi dia bawa ketaatannya dia itu, sampai darah bercucur itu. Itu maksudnya seperti itu. Makanya dia datang membawa persembahan kepada Bapa, bukan darah hewan yang dibawa, tetapi darahnya sendiri yang ditumpahkan oleh karena pemberontakan orang-orang Yahudi kepada dia. Tapi kau nggak paham-paham juga itu Rijal. Udahlah, kau belajar dulu. Dengar, kau belajar dulu. Setelah kau nanti belajar sampai dalam, baru nanti kau datang lagi ke sini. Ya, Jangan oleh orang Islam, orang Kristen saja nggak akan meyakini ucapanmu itu, ya Karena sudah, ucapan nggak Anda apa-apa. Kau nanti belajar yang dulu, tidak oke? ada dalilnya, makanya bicara kita itu harus pakai dalil. Loh, ada sendiri ada dalilnya, kok nggak ada dalilnya? Coba saya bacakan ya. Di mana Yesus mengatakan kalau darahnya itu adalah pengganti darah-darah pengorbanan. Baik. Seakan-akan kau ingin menyamakan Yesusmu dengan binatang, begitu maksudnya. Jangan begitu dong, Des. Nanti kau banyak orang yang marah sama kau, Des. Nih, saya bacakan ya, saya bacakan. Nih ya, Ibrani 9 ayat 26 nih. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Udah, kau belajar dulu lah. Nanti kalau kau udah belajar, nanti kau naik ke sini. Udah, nanti habis energi. Masalahnya kau nggak tahu apa-apa. Ya teman-teman, ini sudah berapa jam teman-teman? Sudah 4 jam 38 menit teman-teman ya. Kita agak sedikit panjang nih hari ini. Oke, kita kasih naik lagi ada
Siapa lagi nih? Pak Daeng Taha, ini yang kemarin-kemarin. Ya silakan Pak Daeng Taha. Halo? Daeng Taha? Halo? Oke baik, tidak nyangkut-nyangkut, saya turunkan dulu. Kita kasih naik ada Frans, lagi-lagi dia lagi. Tapi nanti akan saya jadwalkan ulang ya diskusi dengan si Azam ya teman-teman ya. Soalnya si Azam ini dia lebih sedikit ngerti lah agama Islam walaupun dia orangnya berbelit-belit. Ya silakan Medi. Nyalakan kamera Medi. Ya gimana Medi? Oke, temanya apa ini? Temanya ini stop menahankan Muhammad gitu. Udah basi temanya. Oh, dong apa? Oh, kita boleh bertanya gitu. Ya nggak apa-apa silakan kalian bertanya yuk. Ya, gini Bang, kalau pertanyaan saya sih biasa. Kenapa di kitab Bible kalian itu kalian mendustakan di sana ada nama Muhammad, sedangkan dalilnya ada, faktanya ada. Oke. Dengar? Nah, coba baca Kidung Agung 5 ayat Kidung Agung 5 ayat Kidung Agung 5 16 kalau nggak salah ya. Coba kamu bacakan. Oke, di sana tertulis kalau bahasa Ibraninya di sana ada nama Muhammad gitu. Nggak ada. Nggak ada. Coba biar Anda buka sendiri karena saya pernah baca. Nggak ada. Ada. Coba kan nggak pernah. Nggak ada. Silakan. Ada. Cuman Ada itu apa pertanyaanmu? Ya. Oke, jawab Ya, langsung. selesai? Sudah selesai. Oke, baik. Terima kasih. Jawab dong. Loh, Jawabannya mana? kan bilang nggak ada di situ Mahmadim, di situ bukan Muhammad. Mahmadim kok Muhammad gimana? Muhammad, ya itu kan Muhammad. Muhammadim, emang di situ lagi ngomongin nama? Kan di sana ditulis kalau di sana itu ciri-ciri nabi, nubuatan untuk nabi kami. Di mana? Ciri-ciri kamu ini bukan pertanyaanmu sendiri kok. Kamu ini ngambil nyolong pertanyaannya Jakar turun. Habis itu Jakar turun nggak tahu ngomong apa, kamu cuman kopi-kopi aja. Saya nggak mau nanggepin serius, tahu nggak? Kenapa? Tahu nggak kamu kenapa saya nggak mau nanggepin serius? Karena pertanyaan kamu tidak berasal dari dirimu sendiri. Pertanyaan orang, nitip. Gini. Bikin saya pertanyaanmu yang sendiri. Besok bikin pertanyaanmu yang dengar. sendiri. Dengar sama Nama jelaskan. Muhammad ada dalam kitab Kidung Agung. Ya kan? Apa namanya di situ dikatakan yang tercinta begitu. Dan bahasa Arabnya di situ adalah Mahmadim, maka itu adalah Muhammad. Aduh, cobalah kamu punya pertanyaan sendiri gitu loh. Oke, kita kasih naik ada Hawa Tumanggor. Mungkin ini terakhir ya teman-teman ya. Mungkin ini terakhir teman-teman, kita rehat dulu nanti sejenak teman-teman. Ya silakan Hawa Tumanggor Muslim Bang. Halo? Halo Bang? Oke baik, kita turunkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nampaknya kita mungkin rehat dulu sebentar ya teman-teman ya. Ini sudah berapa jam? Sudah 4 jam 42 menit. Nah mungkin saya ada pesan, ada inbox dari teman-teman. Bang, coba sesekali dibuat satu room khusus yang membahas iman kekristenan. Nah, saya bilang itu ide bagus begitu, ide bagus. Tapi apakah nanti kalian akan siap? Ya.
Nah, nanti ketika saya mengajarkan ajaran kekristenan, nanti tentu saja ada banyak hal yang selama ini kalian itu tidak pernah mungkin kalian akan menganggap, begini ya, ternyata begini. Gak apa-apa. Kalau suatu saat kalian pengen ya, gak apa-apa. Itu juga bagus sebenarnya. Karena untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang selama ini itu tidak mengerti ajaran kekristenan, tapi dia bicara kekristenan. Contohnya misalnya bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Coba tuh. Penyaliban adalah rencana Bapa di surga. Ini kok ada orang Kristen bilang begini gitu loh. Ada. Jadi Bapa di surga itu merencanakan supaya Yesus itu disalibkan. Berarti Yudas Iskariot itu melakukan kehendak Bapa di surga itu. Ada itu, makanya gini teman-teman. Banyak sekali orang Kristen kadang-kadang itu membuat sebuah narasi sehingga orang Islam itu berpikir bahwa Kristen itu kayak begitu. Padahal bukan loh teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, makanya saya bilang tolong teman-teman. Kalau Anda tidak mengerti ajaran Bible, belajarlah dulu. Janganlah Anda itu mengatakan sesuatu sehingga nanti mereka berpikir bahwa itulah agama Kristen. Padahal tidak. Begitu ya teman-teman ya. Banyak saya dengar. Naik dia ke rumahnya Muslim dibilang, apakah Bapa di surga ingin supaya Yesus disalibkan? Iya, itu adalah kehendak Bapa di surga. Buset dalam hati saya. Itulah makanya memang penting juga saya pikir-pikir benar juga ya. Kadang-kadang diadakanlah satu hari khusus untuk mendalami Bible seperti itu. Jadi nanti boleh ya kita buat forum seperti itu. Entah suatu saat kapan ya nanti ya kita buat acara seperti itu teman-teman. Ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Kita rehat dulu. Mudah-mudahan nanti malam ya, nanti malam waktu Indonesia kita bisa siaran lagi. Saya rehat dulu sebentar teman-teman. Jangan lupa teman-teman follow ya. Ikuti saya supaya nanti teman-teman dapat notifikasi kalau saya sedang live nanti malam. Terima kasih.